Haleluya, shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita mau mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah memberikan hidupnya buat setiap kita. Sehingga kita boleh ada di tempat ini dengan semua yang kita miliki. Mari pada siang hari ini kita mau bersekutu. Kita mau naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri sejenak, kita mau bersatu di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami mengingat kasih dan karya-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu buat setiap kami Bapa. Biarlah kiranya pada siang hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami membuka hati kami. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu. Roh-Mu boleh tercurah di tempat ini. Dalam ibadah ini Tuhan. Engkau bekerja buat setiap kami. Melawat dan menjamah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari buka hatimu. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya, dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan
kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Untuk pengorbanan-Mu, bukti cinta-Mu yang terbesar buat setiap kami Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Mari sama-sama katakan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik Tuhan sediakan buat setiap kita, saudara. Ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan Tuhan, bukti kasih dan setia-Mu, salib-Mu. Dengan iman nyatakan, saudara. Mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, tanda cinta-Mu yang terbesar buat setiap kami Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama. Angkat suaramu bagi Tuhan, saudara. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu
tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Angkat suara-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan iman saudara nyatakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, jadikan kami baru Tuhan, jadikan hidup kami berarti. Oleh kuasa darah-Mu, oleh karya penebusan-Mu, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Di atas segalanya Engkau berarti buat kami Tuhan. Lebih dari segalanya Bapa. Yes, Lord. Engkau sungguh berarti bagi hidup kami Tuhan. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Come on. Crucified, laid behind the stone, He lives to die, rejected and alone, like a rose trampling on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure all your worth. Crucify and lift up your voice, come on. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampling on
and follow me above all. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, terima kasih Tuhan. Rawat umat-Mu setiap kami yang ada di tempat ini. Sucikan hati pikiran kami melalui darah-Mu. Ketika Engkau disalibkan, biar darah-Mu membasuh semua dosa kami dan membersihkan segala pikiran dan hati kami, di mana tempat itu adalah tempat-Mu. Namun begitu banyak kejahatan di dalamnya, sehingga bukan kami melakukan apa yang Kau mau, tapi kerap kali kami melakukan apa yang kami mau. Karena itu Tuhan, kerap kali kami cuma ingin tahu tetapi lupa Tuhan untuk menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Memberkati setiap kami. Sucikan hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit penyakit, yang punya masalah persoalan tantangan, biar hari ini diberikan kelepasan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan. Demi nama Yesus, kekuatan daripada Engkau turun kepada setiap kami. Sehingga kuasa daripada iblis, penyakit, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan boleh disingkirkan dalam hidup kami. Supaya hidup kami Tuhan boleh memberikan rasa harum di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat tema hari ini, darah kudus di Kalvari. Kalau bicara tentang darah kudus di Kalvari atau di Golgota, apa yang saudara lihat? Yaitu pengorbanan Kristus Yesus. Tetapi kita lupa tentang darah yang kudus, darah Allah itu sendiri. Sehingga saudara, melalui darah itu akan menghapus semua dosa kita. Ketika Tuhan menjadikan alam semesta, Dia tidak mengeluarkan darah. Dia cuma hanya bersabda, jadilah. Maka semua terjadi. Ketika Dia berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah saudara binatang, jadilah benda-benda di langit. Semua terjadi. Kepada manusia, Dia mulai membentuk dengan tangannya tanah liat dan mengembuskan nafasnya dan berfirman, maka kita menjadi hidup. Tetapi saudara, untuk menebus manusia, Allah tidak cukup hanya berfirman. Tidak cukup untuk turun ke bumi sebagai manusia. Bukan hanya membentuk dengan tangan dan kuasa firman-Nya saja. Bukan menghirupkan nafasnya supaya kita hidup. Tapi Dia memberikan darah kehidupan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kalau kita bicara darah, itu adalah nyawa. Darahnya diberikan kepada kita. Karena dosa itu saudara. Sehingga hari ini kita menjadi ciptaan baru. Dia yang suci, yang kudus, yang agung, yang mulia. Yang tidak bercacat. Di dalam hidupnya penuh dengan kebaikan, kesalehan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia memulihkan orang buta. Dia membangkitkan orang yang lumpuh. Dia membangkitkan orang yang mati, meneduhkan taufan. Saudara, Dia disalibkan tanpa dosa. Di kiri kanannya ada penjahat. Saudara lihat, penjahat ini, saudara, akhirnya juga mati. Namun Yesus, saudara, yang tidak berdosa, saat itu ketika dihadapkan kepada Pilatus, kemudian dibawa ke Herodes, dibawa lagi ke Pilatus sebelum disalibkan. Pilatus berkata, hari ini harus ada salah satu yang dibebaskan. Maukah kalian membebaskan Yesus atau Barabas, seorang penjahat itu? Maka saudara, mereka berkata, lepaskan Barabas penjahat itu, salibkan Yesus. Kesucian, kekudusan, keagungan, kemuliaan, kebaikan,
harus disalibkan, menggantikan kejahatan. Dan kejahatan itu dilepaskan. Mungkin Yesus bisa berkata, mengapa aku harus disalibkan? Aku tidak berbuat jahat, aku menyembuhkan, ini penjahat. Kenapa dilepas? Yesus tidak berkata demikian. Karena dia memang datang di dunia untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan dosa. Sehingga dia tidak lagi saudara mengatakan atau menentang atau melawan. Tidak seperti kita saudara. Tetapi dia tahu tujuannya pasti itu di sana. Ketika dia ada di kayu salib, saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak marah dengan orang-orang yang menyalib dan yang mengolok dia. Tetapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia disalibkan, seharusnya dia berkata, aku enggak salah, aku enggak dosa. Kalau aku hidup, aku bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, melakukan banyak hal. Mengapa aku disalibkan? Tetapi Yesus tahu saudara, dia harus disalib bukan untuk menyembuhkan beberapa orang yang ada saat itu di dunia. Yang saat itu ada di dunia, yang perlu dia layani, dia sembuhkan, dia bangkitkan, dia berikan mujizat, dia pulihkan. Untuk saat itu yang ada di sekitarnya. Tetapi Yesus mati itu bukan saja saudara untuk yang hidup saat itu. Tetapi dia melihat yang sebelum dia ada di dunia. Bahkan sesudahnya nanti ketika dia datang di dunia. Itulah dia memberikan hidupnya. Darahnya setetes bukan untuk berlaku masa itu saja. Darahnya setetes itu untuk semua. Sejak dunia dijadikan sampai nanti kita diangkat dan dihakimi semuanya. Darahnya itulah saudara menebus kita semuanya. Jadi ketika dia ditebus, saudara, ketika dia menebus dosa itu. Ketika dia menebus kita semua. Kebaikan, kasih, saudara. Kekudusan disalibkan. Kejahatan, saudara, dikalahkan semuanya. Artinya hari ini semua kejahatan, rasa kecewa, sakit hati, kekhawatiran, ketakutan, iri hati kita sudah dibuang oleh Yesus dan digantikan oleh kesucian, kekudusan, oleh kasih dan kebaikan. Sehingga kita dilahirkan hari ini bukan dari Adam dan Hawa yang telah memberontak. Tetapi darah kita saudara, yang ada dalam diri kita sekarang darah Yesus itu. Membuat kita, saudara, menjauhi kejahatan. Dan kita menyukai kesucian, kekudusan, kesalehan, kebaikan, dan kasih. Itulah tujuannya. Jadi ketika kita saat ini percaya kepada Tuhan, saudara, kita bukan hanya berbicara aku ditebus dari dosa. Tetapi saudara harus berkata, bahwa darah yang ada dalam diriku ini menuntut aku untuk melakukan kekudusan, kesucian, kasih, dan kebenaran dan kebaikan itu. Sehingga orang Kristen, orang yang percaya juga bukan menjadi orang sombong. Aku percaya sudah diselamatkan. Sekali selamat tetap selamat. Aku sudah selamat, gak perlu lagi berbuat baik. Karena aku ditebus bukan karena kebaikanku, karena kasih Tuhan. Dia lupa. Darah Yesus ada dalam kehidupan kita. Saudara, dia cuma melihat darah yang keluar saja. Yang tidak masuk di dalam dirinya. Dia cuma melihat darah itu yang menebus dosa dia. Dia tidak pernah melihat darah itu bukan hanya menebus tapi mengalir. Masuk melalui diri kita. Sehingga hari ini jangan berkata kita sudah selamat, gak perlu berbuat baik. Karena kita diselamatkan karena percaya bukan perbuatan baik. Iya. Tetapi darahnya di dalam diri kita. Seperti darah Habel saudara yang menuntut kepada Bapa. Demikian darah Yesus ada pada kita. Menuntut kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang perlu diteruskan sampai kedatangan Dia. Sehingga hari ini saudara dari gereja kita ada 5 pilar. Supaya saudara tidak bingung.
yaitu tentang Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus. Misi pemuritan atau regenerasi dan kasih. Ini yang kita lakukan seperti ini. Tetapi kita melakukan begitu banyak hal. KKR ini. Terus kita jadi bingung lama-lama. Melayani untuk apa bingung saudara. Tujuannya kemana bingung. Saya ingatkan saudara. Bahwa hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita layani. Hidup kita ini bukan sekedar melayani, bukan sekedar hidup. Tetapi mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan kita yang juga diangkatnya. Kalau segala pekerjaan pelayanan kita tidak mempersiapkan kedatangan Yesus, maka itu saudara berkurang. Apa yang kita lakukan, kesalehan, kebaikan yang kita lakukan. 2 Petrus pasal 3 mengatakan bahwa kita harus saleh dan suci hidup kita untuk mempercepat kedatangannya dan supaya kita diangkat. Kalau kita melayani, kalau kita khotbah, kita berkorban, tapi tidak mempercepat atau mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan bahkan kita tidak diangkat waktu dia datang, tidak ada gunanya. Saudara beribadah, saudara melayani, saudara hidup. Memang aku beribadah, aku berdoa. Ya nanti mati ya masuk surga lah. Cuman gitu aja pikirannya. Tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tidak menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, tidak mau berpikir kalau diangkat waktu Tuhan datang. Berarti kita menjadi orang yang tertinggal, menjadi gadis bodoh. Oleh sebab itu hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan di dalam pelayanan apa saja bentuknya. Saudara, itu adalah mempersiapkan dan menyambut, mempercepat kedatangan Yesus. Dan kita harus masuk ketika dia datang, kita harus terangkat. Itulah yang kita kerjakan, harus menjurus ke sana. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan semuanya ini. Kalau tidak berdampak kepada keluarga kita, kalau tidak berdampak kepada kota di mana kita berada, tidak berdampak di dalam gereja kita, bahkan saudara tempat lain, maka pelayanan kita saudara adalah pelayanan daging. Gereja kita boleh besar, mujizat boleh terjadi, kalau tidak berdampak bagi kota, tidak berdampak bagi gereja lain, apalagi berdampak bagi nasional dan internasional. Pelayanan kita adalah daging menurut kita sendiri. Oh, gereja kita berdampak, Pak. Bapak lihat gereja kita jemaatnya banyak sekali. Dampaknya satu, gereja kecil-kecil hilang semua, jemaatnya pindah ke kita. Apakah itu dampak yang perlu Tuhan mau? Saudara, dampak itu membangkitkan gereja lain juga. Saudara, membuat gereja lain melihat. Saudara, apa yang baik pada kita. Sehingga itulah mulai dia lakukan kembali. Jikalau hidup kita tidak berdampak, pelayanan kita tidak berdampak untuk keluarga orang sekitar kita, berarti pelayanan itu, maaf saya katakan kembali, itu daging bukan roh. Jadi Kristen harus dituntut, saudara hari ini punya pandangan-pandangan. Karena saya katakan kembali, darah kudus di Kalvari yang tercurah saat itu jatuh di bumi. Itu untuk menebus dosa kita. Bumi telah mengambil darah kudus itu. Tetapi Yesus memberikan darah itu kepada kita. Jadi bukan hanya kita ditebus. Darahnya ada pada kita hari ini. Saudara, sehingga dia ada dalam hidup kita. Kita lihat poin yang pertama. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 41 dan 46. Doa peperangan di Getsemani. Kita baca dulu firman-Nya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya langsung lompat saja. 46.
Ketika dia selesai berdoa, dia datang kepada murid-muridnya yang tadi disuruh berdoa. Mereka tidur. Maka katanya kembali kepada dia. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 2 kali dia katakan. Murid-murid gak kuat, ngantuk semuanya saudara. Tidur. Padahal Tuhan katakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kerap kali kita berdoa waktu jatuh dalam pencobaan. Kita berdoa sungguh-sungguh waktu kita sakit. Kita berdoa sungguh-sungguh waktu kita rugi, kita bangkrut. Kita berdoa sungguh-sungguh waktu kita teraniaya, waktu kita menderita, waktu kita sedih. Seharusnya hari ini berdoa sungguh-sungguh, bukan karena ada masalah dalam hidup kita. Saudara, kita berdoa bukan didorong oleh masalah itu saja, walaupun itu perlu. Kita berdoa bukan karena penyakit itu saja, saudara, walaupun kita butuh. Kita berdoa bukan untuk dapat berkat, walaupun itu kita butuh. Tapi kita berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya supaya hidup kita, saudara, jadi berkat dimanapun kita berada. Life is a blessing. Hidup adalah berkat. Kalau kita hidup mengejar berkat, berarti hidupmu bukan berkat. Oleh sebab itu Yesus ketika mati di kayu salib, saudara, dia menebus dosa kita. Menebus dosa kita. Kita yang ditebus. Karena kita inilah saudara berkat itu sendiri. Kalau berkat itu dunia, dia gak perlu mati di salib. Dia datangkan berkat. Ditawari setan pun dia terima semuanya, kita dibagikan kepada kita terus diberkati. Karena itu berkat. Tapi Yesus tidak melihat itu berkat sesungguhnya. Yesus melihat hidupmu dan hidupku itu adalah berkat itu sendiri. Sehingga dia mau mati, gantikan kita itu saudara. Dan disinilah kita harus tahu bahwa kemanapun kita pergi harus menjadi berkat. Bukan mengejar berkat. Sebab itu, saudara, kalau kita melihat ada seseorang mungkin sakit atau di rumah sakit atau mungkin rugi atau banyak hal. Saudara berdoa supaya sembuh gak salah, bagus itu. Harapan kepada Tuhan, bukan hanya kepada dokter. Berdoa supaya diberkati gak salah. Karena itu juga baik daripada saudara minta ke tempat lain. Tapi ketika saudara berdoa, kalau saudara sedih juga. Saudara bergumul lagi karena cuma untuk minta seperti itu. Setelah orang itu sekian waktu disembuhkan, saudara yang sakit. Saudara yang sakit. Akhirnya saudara berdoa sendiri supaya sembuh. Setelah sembuh, tagihannya kelebihan. Gak kuat bayar. Akhirnya kita berdoa supaya ini ditagih. Saudara, akhirnya timbul masalah baru lagi. Jadi akhirnya hidup kita dikelola oleh masalah. Seharusnya kita mengelola masalah itu. Bukan kita dikelola oleh masalah. Kita berdoa karena dikelola masalah. Bukan kita mengelola masalah itu. Saudara tahu Yesus ketika di Golgota. Dia ada di Getsemani. Di taman Getsemani. Dia mulai berdoa. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Dia menderita, dia sakit, saudara. Akhirnya dia mengeluarkan keringat seperti darah yang menetes itu. Darah yang keluar di taman Getsemani. Saudara, darah itu bukan karena benda tumpul, benda tajam. Karena dia melawan dirinya sendiri. Baru kemudian dia sampai di Golgota. Akhirnya dia mati untuk kita. Artinya di taman Getsemani ini, Yesus mengelola ketakutannya, kekhawatirannya, kemarahannya, saudara. Dia kelola, kehendaknya dia semua dia kelola. Dia bukan dikelola oleh masalah. Dia tidak dikelola oleh kehendaknya, saudara. Sehingga nanti dia bisa batal ke salib. Tapi dia mengelolanya di taman Getsemani itu. Segala ketakutan, segala persoalan itu, saudara. Segala kehendaknya dia kelola. Bukan dia dikelola oleh masalah itu. Akhirnya dia sampai di Golgota.
Banyak kerap kali kita dalam hidup ini, saudara, tidak sampai di tujuan karena kita dikelola oleh masalah, kekhawatiran, sakit, kecemasan, iri hati, kecewa, dan sebagainya. Kita melayani sungguh-sungguh. Tapi waktu kita melayani sebenarnya untuk tujuan apa? Karena saya dikelola keinginan untuk tampil, untuk dikenal, untuk banyak uang, diberkati supaya saudara. Untuk melayani ini saudara, kita harus mengelola diri kita. Kehendak kita, akuku harus kita kelola. Sehingga waktu kita sampai di tempat pelayanan itu Golgota. Sehingga kehendak Tuhan yang jadi. Tapi manusia kerap kali dikelola oleh persoalannya. Mulai hari ini saudara lihat, kita bisa menangis, kita bisa sedih, kita marah, kita kecewa. Karena kita dikelola oleh masalah. Kalau kita mengelola masalah itu berbeda. Oh Pak, saya kan rugi. Saya punya masalah Pak. Terus, ya saya marah-marah. Berarti kita dikelola oleh masalah itu. Kalau kita mengelola masalah itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur. Sehingga persoalan yang kita hadapi cukup itu. Tapi selebihnya kita menjadi berkat. Supaya kita jangan terus jatuh dan pencobaan, terus pencobaan. Sampai akhir. Sakit ini sembuh, sakit itu. Sakit itu sembuh, sakit ini. Sakit sembuh, sakit ini. Sakit ini, sakit balik lagi kembali. Setiap minggu saudara ada kesaksian. Aku disembuhkan Tuhan kemarin. Sini yang sakit sembuh. Saudara. Besok Senin sakit lagi. Terus Sabtu minggu datang lagi. Aku sakit sekali Senin sampai Sabtu. Hari ini Tuhan sembuhkan. Besok sakit lagi. Orang tepuk tangan terus saudara. Tapi kita tidak sadar bahwa kita telah dipenjara oleh masalah itu. Kita sepertinya memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan mesti harus memelihara kita. Seakan-akan Tuhan menyembuhkan, iblis yang membuat sakit, terus Tuhan sembuhkan, kerjasama. Saudara, bukan. Makanya di sini kita perlu doa peperangan di Getsemani ini apa? Bukan peperangan untuk mendoakan orang. Bukan di tempat-tempat keramat, saudara. Tapi peperangan di Getsemani ini adalah melawan diri sendiri. Melawan ego kita. Itu doa peperangan, saudara. Makanya ketika di dalam hidup ini, minimal saudara hidup ini, setiap hari harus menjadi berkat. Ada 10 hal yang positif yang kita kerjakan. Bisa enggak? Ayo saudara, saya mesti tantang ini. Bisa enggak? 10 hal. Harus bisa. Bukankah saudara resolusi kita tahun 2022 menjadikan setiap hari bermanfaat melalui perubahan diri. Perubahan diri didapat saudara ketika mengadakan peperangan rohani di dalam diri kita, di hati dan pikiran kita. Maka setiap hari bermanfaat. Ketika kita mulai di kamar saudara, setiap hari kita mulai dulu. Apakah sudah berdoa? Apakah sudah membaca firman Tuhan? Apakah saudara membersihkan tempat tidurmu, kamarmu, kamar mandimu? Apakah ketika kamu keluar dari rumah, apakah kamu menjadi berkat di rumah itu, membersihkan rumah, membantu semuanya? Dan menyapa, menghormati orang tuamu. Karena berkat itu datang ketika kita menghormati orang tua. Apakah saudara ketika keluar dari rumah, saudara di perjalanan, saudara mulai ugal-ugalan atau mau teratur? Beri kesempatan orang pada kesempatan yang tepat. Ketika saudara tempat tujuan, entah kantor atau tempat apa saja. Apakah saudara malas atau giat? Apakah saudara ramah kepada orang lain? Apakah saudara ringan tangan, tersenyum, memberi semangat kepada orang lain? Ketika kita mulai pulang ke rumah atau kita ke gereja, apakah kita menjadi berkat di gereja? Apakah kita memberi semangat di gereja? Memberikan saudara contoh yang bagus? Minimal 10 setiap hari. Itu harus dapat. Supaya kita jangan saudara di dalam pencobaan. Tapi kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Amin. Saya mendengar banyak orang selalu mengeluh. Kenapa? Karena dia cuma melihat masalahnya. Dia lupa Tuhan ada di dalamnya. Kita lihat hal yang kedua.
Dari Getsemani ke Golgota. Ayat 42 dan 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Oh berarti Yesus butuh kekuatan. Dia bukan maha kuat. Saudara perhatikan. Sebelum diberi kekuatan, Yesus sudah memutuskan. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadi bukan karena kekuatan malaikat itu membuat Yesus melakukan kehendak itu. Mungkin di media-media, mungkin di khotbah-khotbah. Kadang-kadang kita akan diperhadapkan dengan kata-kata ini. Berarti Tuhan tidak kuat. Jadi perlu diberi kekuatan. Nah kalau Tuhan diberi kekuatan terus kita diberi siapa? Akhirnya timbul skripsi. Timbul pertanyaan. Timbul mulai keraguan-raguan. Timbul khotbah yang membingungkan. Saudara perhatikan ketika Yesus dalam pencobaan. Setelah dia puasa dia dicobai. Waktu dia dicobai, pertama suruh jadikan roti menjadi batu menjadi roti, saudara. Dia menolak dan dia berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja tetapi oleh firman Allah. Dia dicobai, jatuhkan dirimu dari atap bumbungan bait Allah karena ada malaikat menantang engkau. Dia berkata, saudara, dia menolaknya. Malaikat tidak ikut campur. Dia ditawarkan dunia dan dikatakan sembahlah aku, maka aku berikan semua kepadamu. Dia menolaknya. Bahkan dia mau menderita di kayu salib. Maka setelah itu ondorlah iblis. Ketika iblis mondor, apa yang terjadi? Malaikat-malaikat melayani dia. Jadi Yesus saudara bukan tidak kuat. Yesus itu maha kuat. Tetapi malaikat melayani bukan karena Yesus butuh kekuatan. Karena malaikat itu tugasnya melayani. Katakan amin dulu saudara. Kalau kita nggak mengerti ini akan muncul teologi-teologi yang aneh-aneh nanti. Jadi mesti dilihat kenapa malaikat itu datang. Karena memang harus melayaninya. Kenapa melayani? Karena Yesus sudah mengalahkan segala sesuatu. Hari ini juga sama dalam kehidupan kita. Dan saudara kalau kita lihat dari Getsemani ke Golgota itu ada jalurnya. Tidak mungkin orang sampai ke Golgota tidak melewati Getsemani. Darah yang di Golgota untuk menebus dosa manusia. Tetapi darah di Getsemani ini bukan untuk menebus dosa manusia. Darah yang bukan keluar karena aniaya, karena cemeti, mahkota duri dan paku. Darah yang keluar karena bergumul dengan dirinya. Artinya darah yang keluar seperti keringat yang menetes itu saudara, seperti darah. Itu bukan untuk umat manusia. Tetapi untuk mengalahkan kehendaknya sendiri. Tanpa itu tidak mungkin sampai di Golgota. Harus ada jalurnya semua. Demikian hidup kita hari ini saudara. Dimanapun kau berada dan saat ini. Jangan cuma berpikir, oh kalau begitu. Aku mau melayani tidak melewati Getsemani, nggak bisa. Harus melewati Getsemani. Getsemanimu di mana? Di Israel Pak. Mungkin di tempat-tempat kota kita, di tempat lain. Tidak. Kamarmu itu adalah Getsemani. Di dalam kamarmu itulah Getsemanimu. Untuk menaruhkan kehendakmu di situ. Sehingga ketika engkau keluar dari kamar, engkau menjadi berkat. Katakan amin dulu. Mana Getsemani itu? Di rumahmu itulah Getsemanimu. Untuk mengalahkan egomu, akuku. Sehingga ketika engkau keluar rumah jadi berkat. Bukan mengejar berkat. Getsemani mau dari mana?
di motor dan mobilmu di perjalanan itulah di mana kamu duduk atau kamu berjalan di situ. Itu Getsemanimu. Saudara, sehingga ketika engkau keluar dari angkutan, ketika engkau keluar dari mobilmu atau turun dari sepeda motormu, engkau menjadi berkat. Katakan amin dulu. Luar biasa saudara. Loh Pak, maaf Pak. Saya ini naik motor, naik mobil. Ada Getsemani Pak. Saya ikuti tidak ngebut. Saya pakai helm kalau pakai motor. Kalau mobil pakai rating yang bagus. Kalau belok kiri, belok kanan. Jangan rating kiri, beloknya kanan. Lampu kuning, saudara waspada. Jangan ngebut. Lampu merah berhenti. Kasih jalur orang yang bagus. Jangan motong jalan. Saya sudah Pak. Getsemani. Getsemanimu itu karena ada hukuman. Kalau kita melanggar, kita kena denda, kena tilang. Itu wajar. Tapi saya ngikuti Pak, itu Getsemani Pak. Kalau perjalananmu lancar mengikuti semuanya dengan bagus. Tapi tujuannya satu, untuk nipu orang, untuk maki-maki orang. Itu salah berarti. Jadi bukan hanya cara berkendaraan itu saudara Getsemani. Tetapi ketujuan di mana kamu pergi pada saat kendaraan itulah juga saudara harus menjadi berkat. Di mana lagi Getsemani? Di kantormu. Apakah engkau bisa ramah? Bantu orang? Itu Getsemanimu. Engkau dikasih kerjaan atau engkau memberi kerjaan. Engkau sukacita walaupun sulit. Tambah sulit Pak, tambah berat. Itulah kesempatan kamu berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepadamu. Bukan berkeluh kesah. Di mana Getsemanimu? Mungkin tempat engkau fitness. Nah, supaya melatih badan kuat saudara. Di situ Getsemanimu. Sehingga engkau keluar dari fitness bukan badanmu segar. Tetapi engkau bisa menolong orang lain. Banyak orang di fitness saudara. Dia latihan. Ini Getsemani Pak. Supaya saya capek, saya paksa. Padahal saya malas. Tujuannya apa? Supaya gede, supaya langsing, supaya bagus. Sehingga rebutan sama orang lain. Bukan. Getsemani di mana? Di tempat olahraga. Mau saudara olahraga sepeda, golf, mau pingpong, bulu tangkis. Tidak sedikit anak-anak Tuhan ketika bulu tangkis saling mengolok, saling menyerang sambil marah-marah, menyakiti hati orang. Itulah Getsemanimu. Getsemanimu ada di mana? Di gereja. Di gereja ini Getsemani. Untuk meletakkan kehendak kita. Tapi justru di gereja kita berkelahi. Di gereja mulai kita memaki orang. Di gereja menggosipkan orang. Di gereja saudara mulai kecewa, memaksakan kehendak, tidak mau bersatu. Gereja adalah Getsemani. Kenapa saya Pak tidak dilayani? Kenapa saya dikucilkan? Kenapa saya di gereja kok seperti ini? Inilah Tuhan Getsemaniku. Supaya aku meletakkan kehendak dan egoku. Supaya aku menerima cacian, menerima cemooh. Tanpa saudara dipaku. Betul ya? Supaya aku bisa merasakan penderitaan Tuhan. Dan disitulah aku bisa merangkul. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu artinya kasih. Itu saudara Getsemani kita. Makanya saya bikin sama teman-teman lagu. Bukti cintamu. Ada kata-kata ratapan di Getsemani berdarah. Itu Yesus lakukan. Dan itu engkau harus lakukan di kamar dimanapun kamu berada. Supaya kita betul-betul membawa Kristus dalam kehidupan kita. Kita lihat yang ketiga. Ayat 44 dan ayat 45. Pergumulan melawan diri. Pergumulan melawan diri. Lukas 22 ayat 44 dan 45. Ia sangat ketakutan dan makan bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara, apa artinya ini saudara?
Yaitu pergumulan melawan diri. Setelah kita berdoa seperti Yesus, saudara ngomong ketakutan, silakan. Memang dia ada 100% manusia, 100% Allah. Karena dia telah mengosongkan kealahannya dan mengambil rupa seorang manusia. Dan menjadi hamba. Itulah firman Allah. Sehingga ketika kita mulai mengikut Yesus, kita di gereja. Kita ingat, aku ini hamba. Aku melayani, bukan dilayani. Aku di rumah, melayani, bukan dilayani. Aku di kantor, melayani, bukan dilayani. Walaupun aku sebagai seorang pengusaha, saya ini seorang yang kaya, yang pergi ke tempat fitness atau olahraga, saya harus dilayani. Tapi saya juga harus melayani. Amin. Ini perlu saudara pikirkan. Pergumulan melawan diri sendiri. Makanya dikatakan ketika Yesus saudara selesai berdoa, apa yang dilakukan? Dia bangkit. Dia bangkit. Dan dia mulai membangunkan murid-muridnya. Kalau kita saudara, ketika kita berdoa gak kuat, lihat teman tidur, gua tidur juga deh. Gak ada kebangkitan. Harusnya kita ada satu kebangkitan dalam hidup ini. Makanya saudara hari ini, Mega Project Karakter Kristus harus kita pakai, tidak bisa tidak. Saudara melihat perjalanan Yesus ini dalam bergumul melawan dirinya sendiri. Saudara lihat, dari waktu saudara dia ditangkap, dimasukkan di dalam sumur yang gelap, kecil 2x2. Itu saya pernah pergi sana. Dikelilingi batu alam yang dingin. Kurang lebih dari atas tanah itu sekitar 12 meteran. Dia kedinginan di situ. Jam 3, jam 4 pagi. Dingin sekali udaranya. Tanpa pakaian. Udara pakai betul dingin. Tanpa alas kaki, nginjak batu dingin. Tidak ada teman, gelap. Di atas ditutup, hanya cuman ada lubang untuk orang diikat, ditarik naik, diikat, diturunkan ke bawah. Saudara lihat penderitaan Yesus. Kita mundurkan ke belakang. Sebelum dia dimasukkan di sumur. Yesus saudara diikat. Di depan sumur itu yang dia diikat, digantung. Dia dipukul. Babak belur. Kita mundur lagi ke belakang. Sebelum dia diikat. Dia melihat muridnya menyangkal dia. Sakit gak? Dia menoleh. Petrus berkata, sungguh aku tidak kenal dia. Kemudian ayam berkokok. Kita mundur ke belakang lagi saudara. Di Getsemani. Dia bergumul. Murid-muridnya tidur. Atau sebelumnya saudara. Kita melihat ketika dia dicium oleh muridnya. Yudas Iskariot. Seorang pengkhianat dia lihat, dia cium. Untuk inikah engkau menyerahkan aku? Ciuman Yudas Iskariot. Sakit hatinya dikhianati. Mundur ke belakang, dia lihat murid-muridnya tidur, tidak mendukung doa. Mundur ke belakang di Paskah. Ketika perjamuan kudus. Saudara, dia melihat muridnya satu sudah mempersiapkan untuk menjual dia. Dari sini mundur ke belakang. Selayaknya Yesus marah dan kecewa. Tetapi dia lepaskan semuanya itu. Setelah dari sumur itu dia ditarik keluar. Dia diperhadapkan kepada Pilatus. Kepada Herodes. Kepada Pilatus. Akhirnya dia dicemeti. Pikul salib, dipukul, dihina, dicemooh, dimaki. Tidak satu pun kata keluar dari mulutnya. Jalan yang berat dia lewati semuanya. Dimahkotai duri. Murid-muridnya meninggalkan dia. Ketika paku dihentakkan tangannya. Dia tidak mengatakan, aku gak bersalah. Ucapan aduh saja enggak. Karena dia harus menahan
merasakan kesakitan demi umat manusia. Dan itu wajar dia terima. Karena dia sudah sakit terlebih dahulu di Taman Getsemani. Dia sudah mengeluarkan darah dulu di Taman Getsemani. Sehingga di Golgota, darah yang keluar, saudara, itu karena benda tajam. Bukan karena dalam hati dia. Orang boleh dilukai daripada ditusuk hatinya. Kerap kali kalau kita ngomong sama orang, kamu lebih baik pukul aku lah daripada kamu melukai hatiku. Kalau mukul kita, saudara, biar ditangkap polisi ada urusannya. Kalau menusuk hati, menghancurkan hati, tidak ada urusannya. Tapi itu urusannya dengan Tuhan. Jadi yang paling dalam, yang paling sakit Yesus alami. Sehingga pukulan-pukulan yang sakit tidak terasa sama sekali. Walaupun itu sakit juga secara fisik. Karena pikirannya untuk manusia. Pikirannya untuk manusia. Dia cuma ingat manusia 1 juta selamat. 1 juta lagi selamat. Lebih banyak lagi. 1 miliar. Pikirannya di situ. Itulah yang Yesus lakukan. Dia sampai mati di Golgota. Darahnya, saudara, tujuannya pikirannya. Saudara, di dalam pelayanan kita, mungkin saudara mengalami seperti itu. Aduh, 10 orang bertobat. Pokok lagi 100 orang bertobat. Diganggu lagi 1000 orang bertobat. Sehingga saudara tidak merasa sakit walaupun sakit. Karena pikiran kita di dunia ini menjadi berkat. Itulah sebenarnya satu kebenaran, saudara. Penderitaan yang dialami Yesus tidak main-main. Ingat hari ini. Jangan cuma saudara perhatikan baik-baik. Ada begitu banyak doktrin di gereja, di rohani. Kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Itu aja yang kita pikir. Kita gak mau bertumbuh di gereja. Gak mau menjadi berkat, gak mau suci, gak mau kudus. Itu gereja best saja. Sangkal diri pekal salib itu gereja best. Dia lupa. Darah itu bukan menetes ke tanah. Tapi darah itu ada di dalam diri kita. Yesus katakan dalam perjamuan. Dia ambil roti. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dia ambil cawan. Inilah darahku. Masuk perjanjian baru. Terus mereka minum. Dia ada di dalamnya. Saudara, gak main-main. Hati kita harus suci Bapak Ibu. Pikiran kita harus suci. Sesucinya hati kita rumah Allah. Iblis tetap akan menggoda kita. Sebaik-baiknya kita menghafal firman Allah. Setan akan menggoda pikiran kita. Jangan berkata kalau hati ini rumah Allah tidak ada setan yang menggoda. Apa yang terjadi pada Yesus ketika dia berkata kepada Petrus. Anak manusia harus menderita dan mati dan akan dibangkitkan. Petrus berkata, kiranya itu tidak terjadi kepada guru. Tapi Yesus berkata, enyalah iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Di hadapan Yesus sendiri murid itu. Kalau hati kita ada Allah. Ingat saudara, godaan ada di situ. Kalau godaan itu ada di situ. Pikiran kita bukan menjadi pikiran Allah. Tapi pikiran dunia. Sebab itu, ingat. Jangan jadi orang Kristen cuma pikir sudah diselamatkan selesai. Bayar dengan cuma ibadah dan persembahan. Jadi orang Kristen gak perlu bayar lagi kepada Tuhan. Tetapi terima darah Kristus dalam hidupmu. Saudara. Supaya hidup kita ini menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak.
Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau menerima persembahan itu. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena hidup itu adalah berkat, bukan mengejar berkat. Kalau Tuhan membuka pintu, kalau Tuhan memberkati, tidak ada satupun orang yang bisa menutup dan menolaknya, menghalanginya. Tapi kerap kali hati kita yang tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, dan sebagainya, dan sibuk. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara